Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Novi Putri Juwita, NIM 2011011000005. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tayamum. Pengertian tayamum menurut etimologi bahasa Arab artinya bermaksud, seperti dalam firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wala tayammamul khabitha minhu tungfikun. Artinya, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Surat Al-Baqarah ayat 267. Sedangkan menurut terminologi para ulama Islam, tayamum ialah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara tertentu. Itu disyariatkan bagi manusia ketika mereka tidak menemukan air atau tidak diperbolehkan untuk menyentuh air karena dengan ada alasan tertentu. Entah itu karena dia sakit, kalau memegang air keadaan sakitnya itu malah lebih parah, jadi dia diperbolehkan untuk bertayamum. Adapun hikmah yang disyariatkan tayamum ini adalah Allah telah mengangkat hal-hal yang menyulitkan dan menyusahkan kaum muslimin dari ibadah yang sudah dibebankan kepada mereka. Saya Risa Nur Afifah, NIM 202101070014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai syarat-syarat tayamum. Nah, secara umum syarat tayamum itu ada 5 perkara. Yang pertama yaitu adanya udzur atau halangan sebab ia bepergian ataupun karena sakit. Nah, syarat yang kedua yaitu masuknya waktu sholat. Nah, tidaklah sah orang yang bertayamum untuk sholat sebelum masuk waktunya. Syarat yang ketiga yaitu harus mencari air sesudah datang waktu sholat, baik itu dilakukan oleh dirinya sendiri maupun oleh temannya ataupun oleh orang yang mendapatkan izin darinya untuk mencari air. Nah, jika orang tersebut sendirian, maka hendaknya ia melihat ke kanan kiri ke 4 arah jika ia berada di dataran atau di tempat yang datar. Nah, jika ia berada di tempat yang naik turun atau di pegunungan, baik itu pegunungan maupun lembah, maka hendaknya ia memperkirakan berdasarkan penglihatannya. Syarat yang keempat yaitu terhalang memakai air. Seperti jika ia memakai air, ia takut menyebabkan hilangnya nyawa atau hilangnya manfaat anggota tubuhnya. Juga termasuk terhalang memakai air yaitu bila ada air di dekatnya tetapi ia takut untuk mendatangi air tersebut, seperti adanya musuh, adanya orangnya pemarah, adanya binatang buas, maupun jika ia takut hartanya hilang. Nah, didapat sebagian keterangan dalam kitab Matan adanya tambahan dalam syarat ini sesudah terhalangnya memakai air, yaitu kebutuhan air itu akan air sesudah berusaha mencarinya. Syarat yang nomor 5 yaitu harus dengan debu yang suci mensucikan. Seiring dengan pendapat di atas, Abdurrahman Al-Jaziri mengungkapkan bahwa tayamum sah apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, telah masuk waktu sholat. Nah, tidak sah tayamum sebelum masuk waktu sholat. Akan tetapi, mazhab Hanafi itu beranggapan bahwa boleh bertayamum sebelum datang waktu sholat. Nah, syarat yang kedua yaitu niat. Dalam kaitannya dengan niat, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu mereka beranggapan bahwa niat adalah rukun, bukan syarat. Akan tetapi mazhab Hanafi dan Hambali itu beranggapan bahwa niat adalah syarat dalam tayamum dan juga syarat dalam wudhu. Dan niat itu bukan sebagian dari rukun. Maka cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Nuris Istiqomah Fatmawati, NIM T 2019-80-19 akan melanjutkan penjelasan yaitu rukun tayamum. Rukun tayamum atau fardunya tayamum ada 4. Yang pertama yaitu niat. Niat tayamum ini tidak diucapkan secara lisan namun cukup di dalam hati.
Adapun niat dari tayamum yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum listibahati shalah fardholillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat tayamum untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Niat tayamum di sini tujuannya adalah untuk melaksanakan sholat, bukan untuk menghilangkan hadas. Kemudian rukun tayamum yang kedua yaitu mengusap wajah. Mengusap wajah di sini caranya yaitu dengan menempelkan kedua tangan ke debu yang suci, kemudian ditepukkan, lalu diusapkan pada wajah. Adapun caranya yaitu pertama ditempelkan pada debu yang suci, kemudian ditepukkan, lalu diusap pada wajah. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Caranya sama seperti tadi, dengan menempelkan tangan pada debu yang suci, kemudian ditepukkan, lalu diusapkan, dibasuh ke kedua tangan sampai dengan siku-siku. Kemudian yang keempat yaitu tertib. Tertib artinya urut mulai dari membasuh wajah sampai dengan membasuh kedua tangan. Jadi pada tayamum ini ada 2 kali tepukan. Tepukan yang pertama untuk mengusap wajah dan tepukan yang kedua untuk membasuh kedua tangan. Saya Ainur Rohmah, NIM 201101070020. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang tayamum yang sebelumnya telah dipaparkan oleh anggota kelompok kami. Nah, kebetulan nih saya di sini pada bagian sunnah tayamum. Apa aja sih sunnah-sunnah dari tayamum? Berikut pemaparannya. Sunnah tayamum itu secara umum ada 7. Yang pertama adalah membaca basmalah. Membaca basmalah ini disebutkan sebagai sunnah karena meskipun tanpa membaca basmalah, tayamum itu akan tetap dianggap sah. Yang kedua, mendahulukan mengusap anggota tayamum yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Hal ini disebabkan anggota yang kanan itu dianggap lebih baik daripada anggota yang kiri. Yang ketiga, menipiskan debu yang menempel di telapak tangan sebelum diusapkan. Hal ini juga dilakukan agar proses tayamum dan proses ibadahnya nanti tidak akan terganggu karena banyaknya debu yang menempel pada anggota tayamum, yaitu wajah dan juga kedua tangan. Yang keempat adalah menggunakan siwak. Yang kelima, meniup kedua tangan sebelum mengusapkannya ke muka dan kedua tangan apabila banyak debu yang menempel pada kedua tangannya. Hal ini untuk mengantisipasi pada poin ketiga tadi, yaitu menipiskan debu yang menempel di telapak tangan. Yang keenam, terus-menerus dalam artian tidak berhenti. Setelah mengusap wajah, tidak berhenti sejenak. Yang keenam adalah terus-menerus. Maksudnya terus-menerus itu harus berjalan terus, tidak ditinggalkan. Setelah mengusapkan wajah, ditinggal tuh beli cilok atau apa gitu. Yang ketujuh, berturut-turut atau tertib dalam mengerjakan tayamum. Ini adalah sunnah tayamum secara umum. Selanjutnya, sunnah tayamum menurut para madhab. Di sini itu para madhab memiliki perbedaan pendapat. Apa saja yang termasuk dalam sunnah tayamum. Yang pertama, madhab Hanafi mengatakan sunnah tayamum itu ada 9. Yang pertama, bertasmiyah atau membaca basmalah. Yang kedua, penepukan atau pengambilan dengan telapak tangan dengan meregangkan seluruh jarinya itu diregangkan seperti ini. Kemudian lalu dibolak-balik
antara telapak tangannya itu dibolak-balik. Yang ketiga, menipiskan debu sama seperti sunnah secara umum tadi. Yang ketiga itu disela antara bulu janggut sama jari jemarinya itu ketika mengusap wajah, bulu yang ada di janggut di sini itu disela. Juga dengan jari jemarinya ketika mengusapkan debu ke tangan. Yang kelima adalah menggeser cincin. Bagi perempuan yang mengenakan cincin, mengenakan cincin itu harus digeser menurut Imam Syafi'i. Ini bukan pamer ya, tapi sekedar mempraktekkan. Yang keenam, mendahulukan anggota tayamum yang kanan. Yang ketujuh, lebih menekan saat menepuk debu agar masuk ke sela-sela jari. Jadi ketika ditepukkan itu harus benar-benar ditekan agar bisa masuk ke sela-sela jari. Jadi tangan itu sempurna semuanya terusap oleh debu. Yang kedelapan, melakukan tayamum sesuai ketentuan. Dan yang terakhir adalah tertib serta mualat. Mualat itu artinya terus-menerus. Selanjutnya, madhab Syafi'i menyebutkan bahwa sunnah tayamum itu ada 10. Yang pertama, bertasmiyah atau membaca basmalah. Yang kedua, bersiwak. Yang ketiga, menipiskan debu yang diusapkan. Sama seperti yang tadi. Yang keempat adalah mendahulukan anggota tayamum yang kanan. Yang kelima, menghadap kiblat. Ketujuh, memulai pengusapan wajah dari bagian atas terlebih dahulu. Sedangkan pengusapan tangan dilakukan dari ujung jari tangan. Jadi itu dari sini, dari atas baru ke bawah sini mengusapnya itu. Jangan lupa ini ujung telinga ini itu juga merupakan bagian dari wajah. Bagi laki-laki yang memiliki bulu di sini, maaf ya, di sekitar sini, itu kan biasanya ada tuh yang berewokan. Itu juga harus dilakukan menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi dari tumbuhnya rambut, dari pangkal rambut ini baru ke bawah. Kemudian ketika pengusapan di tangan itu dilakukan dari ujung jari tangan, jadi dari ujung sini ke sini, dan posisinya itu insya Allah seperti ini, diusapkan ke bawah sini gitu, supaya ini tidak ada debu yang sudah terpakai diusapkan lagi ke anggota tayamum. Dalam artian debu itu sudah bersifat mustakmal, insya Allah namanya mustakmal atau debu yang sudah pernah dipakai. Yang ketujuh adalah berkesinambungan. Kedelapan, merentangkan jari jemari setiap tepukan. Jadi setiap mengambil debu itu jarinya harus terbuka ya, harus terbuka lebar. Yang keenam, menanggalkan cincin bagi yang menggunakan seperti tadi, cincinnya itu harus digeser gitu. Menanggalkan itu kayak digeser. Yang ke-10 adalah menggosokkan tangan kepada anggota tayamum seperti menggosok ketika berwudu, dan hendaknya tidak mengangkat tangan dari anggota tayamum sebelum sapuannya sempurna. Langkah ini mengelak dari perselisihan pendapat dengan ulama yang mewajibkan. Jadi ada beberapa ulama itu yang mewajibkan, tapi juga ada juga yang mensunahkan. Selanjutnya adalah madhab Maliki. Madhab Maliki ini sedikit ya, cuma ada 7 sunnah menurut madhab Maliki ini. Yang pertama yaitu berurutan, itu di urutan pertama. Yang kedua, mengusap tangan dari pergelangan tangan hingga siku. Yang ketiga, menepuk debu 1 kali lagi untuk mengusap kedua tangan. Yang ketiga, memindahkan debu yang berada di kedua tangannya ke bagian yang hendak diusap secara langsung. Yang kelima adalah diam atau tidak bercakap. Ini merupakan salah satu sunnah tayamum yang ada kesamaannya di sunnah wudhu juga ya, di madhab Syafi'i. Kemudian yang keenam adalah menghadap ke arah kiblat. Yang ketujuh adalah memulai dengan tangan kanan. Jadi ini bisa diartikan juga mendahulukan anggota tayamum yang sebelah kanan. Selanjutnya adalah madhab Hambali. Menurut madhab Hambali ini tidak ada sunnah-sunnah tayamum secara spesifik, namun madhab ini menyebutkan dalam tayamum terdapat
sunnah untuk menunda pelaksanaannya hingga batas waktu yang masih ditoleran apabila ia masih mengira atau bahkan yakin akan adanya air pada waktu tersebut. Jadi mazhab ini lebih simpel lagi. Tetapi apabila ia sudah bertayamum di awal waktu dan melanjutkannya dengan sholat, maka sholatnya itu tetap sah tanpa harus mengulangnya. Meskipun setelah itu ia mendapatkan air untuk berwudu ketika waktu sholat tersebut belum akhir. Jadi sudah tayamum di awal waktu sholat, karena sholat itu kan lebih baik di awal waktu. Terus dia itu tayamum ketika itu nggak ada air. Namun setelah sholat itu menemukan air, menurut mazhab Hambali, sholatnya itu tetap sah meskipun ada air untuk berwudu sebelum waktu sholat itu berakhir atau sebelum waktu sholat habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafidayatullah, NIM T2019/50. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Tayamum bisa diartikan sebagai pengganti wudu. Jadi segala hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Seperti buang angin atau segala hal yang keluar dari dua lubang itu bisa membatalkan tayamum juga. Yang kedua yaitu hilangnya udzur-udzur yang memperbolehkan tayamum. Seperti contohnya jika udzur tayamum atau seperti halnya luka yang tidak bisa terkena air kan harus tayamum. Jadi ketika luka itu sembuh maka harus tayamum, harus wudu. Itu membatalkan tayamum. Atau ketika sholat turun hujan atau adanya air itu juga membatalkan tayamum. Yang ketiga, melihat air atau sanggup menggunakannya. Ketika kita tayamum dan kita melihat air dan itu sanggup menggunakannya atau cukup buat wudu atau sekiranya air itu cukup untuk minum atau keperluan dasar itu lebih, maka bisa digunakan untuk wudu juga. Yang keempat, habisnya waktu. Habisnya waktu itu disebut dengan, bisa disebut juga dengan habisnya waktu sholat, atau itu satu tayamum hanya untuk satu sholat. Yang keempat, yang kelima, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Yang keenam, jarak waktunya yang lama. Jarak waktunya yang lama itu disebut juga dengan jarak waktu antara tayamum antar sholat itu lama, jadi itu bisa membatalkan tayamum juga. Cukup sekian dari saya. Nah, di sini tata cara pelaksanaan tayamum. Di sini saya mengutip dari kitab Fasolatan Komplit. Itu kitab yang pernah saya pelajari sih. Ini ada 4 cara melakukan tayamum, yaitu yang pertama dengan menempelkan tangan ke debu dan membaca basmalah. Yang kedua, mengusap wajah sambil membaca niat tayamum yang sudah dipaparkan di awal tadi. Yang ketiga, membuka kedua tangan dengan diusap debu. Yang kelima adalah mengusap kedua tangan bergantian, yang kanan didahulukan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya fotonya ini secara lengkap di makalah ada, di PowerPoint juga ada, biar lebih jelas aja sih. Nih, ada hal istimewa untuk pelaksanaan tayamum. Nah, ini menyambung dari pertanyaan yang
kemarin muncul di waktu presentasi wudhu ya, itu pelaksanaan tayamum bagi orang yang memiliki perban atau yang memiliki luka bakar atau memiliki luka-luka lainnya, atau memang dalam suatu kondisi tertentu sehingga dia itu tidak bisa melaksanakan wudhu. Jadi pelaksanaan tayamum bagi orang yang memiliki perban ialah dengan mengusap anggota tayamum yang diperban dan tidak perlu mengganti sholatnya apabila ketika pemasangan perban itu dia dalam keadaan suci, dalam artian dia tidak sedang berhadas dan dia memiliki wudhu. Namun jika ia ketika diperban itu sedang berhadas atau tidak sedang memiliki wudhu, dia itu ketika memiliki luka dia tetap wajib melaksanakan sholat, dan ketika lukanya sudah sembuh dalam artian sudah bisa berwudhu, dia tetap diwajibkan untuk mengganti sholat. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i karena saya ambil dari kitab Membadi Fikih juz 3. Selanjutnya boleh juga nih untuk menggabung antara wudhu dan tayamum yang kemarin juga sudah dijelaskan oleh salah satu dari yang mengikuti mata kuliah ini, yaitu dengan cara membasuh anggota wudhu yang sehat, baru setelahnya itu mentayamum pada anggota tayamum yang luka atau berbisul. Ini juga saya ambil dari kitab Membadi Fikih juz 3 oleh madhab Imam Syafi'i. Jadi begitu simpel, tapi tetap tidak boleh diabaikan bagaimana proses untuk tayamum ini. Dan jangan lakukan tayamum apabila kalian masih mampu untuk melaksanakan wudhu atau mandi. Terima kasih, itu saja dari saya.